ini terkait dengan isu yang sedang ramai juga nih Ustaz, di sosial media kita Ustaz. Bahkan ada istilahnya nih teman-teman. Ini istilahnya julid fisabilillah. Ya, jadi netizen kita ini banyak melakukan komentar-komentar kepada tentara Israel Ustaz. Ya, dengan komentar-komentar pedas. Bahkan menyebabkan sampai katanya tentara Israel ini kena mental Ustaz. Stres. Ya, Anda juga kemarin sempat lihat sampai dia buat klarifikasi, minta maaf untuk rakyat Indonesia, teman-teman jangan kayak gitu. Nah ini Anda coba tarik dari sisi hukumnya Ustaz. Yang klarifikasi ini tentara Israel ya? Tentara Israel Ustaz. Gitu. Nah ini dari sisi hukumnya kan yang Anda tahu gitu ya Ustaz ya. Kan nggak boleh kita mencela Ustaz. Nah ini kalau yang kita lakukan seperti ini gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Bagus. Ya. Saya baru tahu ini kalau ada yang seperti ini. Berarti antum bisa berperang melawan tentara Israel walaupun tidak ketemu langsung kan? Bagus kan? Dan ini makin membuktikan bahwasanya mereka pengecut. Baru diserang lewat media saja sudah cengeng. Ya. Kalau itu betul ya. Sangat bagus. Di saat sekarang memang kita boleh menggunakan apa saja. Cara apa saja. Ya, untuk memerangi dan melawan mereka. Memang sudah harus begitu. Mereka tidak pernah peduli terhadap darah yang tertumpah. Bahkan mereka mengistilahkan teroris kepada anak-anak kecil dan perempuan. Dari mana istilah teroris kepada anak bayi yang mereka bunuh? Itu sudah tidak masuk akal. Israel sekarang ini orang-orang Yahudi, mereka sudah melanggar peraturan-peraturan perang dalam agama. Baik agama Islam atau mungkin agama lain juga sama. Tapi agama Islam sudah tidak mungkin orang membunuh orang yang tidak bersalah, sudah pelanggaran. Juga peraturan peperangan dunia. Dan tidak boleh orang merusak fasilitas umum, membunuh masyarakat sipil, itu tidak boleh. Bahkan tidak peduli lagi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan, itu semua sudah tidak lagi mereka pedulikan. Hanya dengan alasan mereka punya hak, itu tanah yang dijanjikan, atau apa saja alasan yang tidak masuk akal. Gitu ya. Jadi sangat wajar kalau umat Islam melawan mereka. Saya yakin mungkin apa yang dirasakan oleh teman-teman yang melakukan ini sama dengan kita rasakan semua. Kita berharap bisa membalas mereka dengan cara apa saja, karena perbuatannya ya, kecuali mereka berhenti dari perbuatan tersebut. Sekarang ini beberapa hari hanya kena gencatan senjata saja. Tapi para komandan mereka masih berbicara di media. Ini bukan perkataan kita, tapi mereka yang mengatakan kalau mereka tidak akan berhenti sampai target mereka tercapai. Gaza harus di bumi hanguskan. Berarti gencatan senjatanya sementara saja. Mereka tidak mau berhenti, mereka menganggap itu pertumpahan darah atau menumpahkan darah umat Islam bukan pelanggaran bagi mereka. Karena memang dalam buku protokol Yahud, mereka mengistilahkan selain orang Yahudi itu budak mereka. Boleh mereka bunuh, boleh mereka tipu, boleh apa saja. Makanya memang luar biasa. Golongan ini berbeda sendiri. Kalau ada golongan yang berani melampaui batas, bukan cuma pada manusia tapi pada Allah juga, hanya orang Yahudi saja. Mereka yang mengatakan dalam Al-Quran, Yadullahi maglulah, Allah itu pelit. Itu mereka ucapkan, Allah kekalkan dalam Al-Quran. Mereka yang berkata kepada Musa alaihissalam, pergi kamu berdua dengan Tuhanmu, perangi sendiri. Waktu disuruh masuk ke Palestina pertama kali. Karena di sana ada suku ya, yang dianggap mereka kuat, mereka tidak mau melawan. Mereka tidak mau hadapi. Gitu kan. Apapun yang mereka gunakan sebagai argumentasi, kita juga punya argumentasi. Tapi mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun. Pergi Musa, berdua sama Tuhanmu. Coba kurang ajarnya. Ya. Perangi sendiri, kalau sudah menang sampaikan ke kami, nanti baru kami masuk. Nah itu Yahudi. Kalau tadi yang pertama itu ayatnya, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, maksudnya Allah itu pelit. Allah dibilangi pelit. Gitu ya. Itu Allah kekalkan dalam Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dengan itu. Sungguh mereka yang terbelenggu tangannya dan mereka dilaknat dengan perkataan mereka itu. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Tapi kedua telapak tangan Allah itu terbuka dan Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan karunia-Nya.